Uang ada, ini ada tuh. Dan di waktu sempit tuh kita lagi nggak punya, lagi minus, lagi tekanan debt collector di mana-mana. Nah, tapi kebanyakan orang Indonesia maunya bersyukur dan bersedekah di waktu lapang doang. Padahal nggak boleh, di waktu sempit lebih dahsyat, luar biasa. Nah, coba mbaknya nanti pulang dari sini, bisa gak dipraktekin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Uang ada, ini ada tuh. Dan di waktu sempit tuh kita lagi nggak punya, lagi minus, lagi tekanan debt collector di mana-mana. Nah, tapi kebanyakan orang Indonesia maunya bersyukur dan bersedekah di waktu lapang doang. Padahal nggak boleh, di waktu sempit lebih dahsyat, luar biasa. Nah, coba mbaknya nanti pulang dari sini, bisa gak dipraktekin? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lagi masak, lagi mandi, lagi bebenah, nyiapin makan, apa. Isinya cuma itu doang. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali sehari 27 kali. Satu. Kedua, dulu Pak Haji, pada saat saya masih baru pengantin baru sama suami saya tercinta, atau saya masih anak-anak, masih kecil-kecil, rezeki saya ada aja Pak Haji. Saya bisa bikin kontrakan, saya bisa renovasi, saya bisa bikin ini kos-kosan, saya bisa renovasi, saya bisa ini. Tapi kok sekarang saya mau ini aja, atau saya mau bisnis ini aja, kok peluangnya kok nggak kenceng. Nggak taunya udah dijawab tuh sama di Al-Quran. Kuncinya nggak taunya cuman sholat taubat. Jadi kalau kita sholat taubat, itu mengikis mengikis hati kita yang kotor. Salah satunya apa sih kalau hati kita yang kotor? Pada saat mbaknya disingkirin, pada saat mbaknya nggak dipakai sama si anaknya ini, kita di sini itu kan biar gimana kan jasa gua, tapi nggak apa-apa, kan gue ninggalin margin di situ. Itu benar 100%, nggak salah. Tapi maunya Allah, saya kan ninggalin margin di situ. Itu nggak boleh disebut. Jadi kan itu yang ninggalin margin Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh ngakuin. Kita tak cukup, ya udah pasti diganti, kata-kata pasti Allah nanti ganti. Pasti Allah nanti balas ke saya sama seperti yang dia dapetin. Atau apalah bahasanya. Nanti ada jalannya aja. Mbak coba bayangin nih. Mimpi gak nih mbaknya? Mimpi gak? Saya aja gak mimpi. Ini semua orang gak mimpi. Lu mimpi gak? Orang yang udah dipecat, udah dicopot pangkatnya, bisa diaktifin lagi coba. Presiden kita sekarang. Kan udah dipecat. Udah dipecat, pangkatnya udah dicopot. Kok bisa diaktifin lagi? Ini kan luar biasa nih. Ilmunya Allah nih luar biasa. Satu. Dua. Dia pangkatnya pensiunnya udah bintang 3, Letnan Jenderal. Kenapa sekarang nih di bulan Agustus pangkatnya diaktifin lagi jadi jenderal bintang 4? Kayak nggak ada orang aja. Bahkan yang udah meninggal diaktifin pangkatnya jadi jenderal bintang 4. Aduh. Jadi kalau udah ke Allah tidak ada yang tidak mungkin. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam, kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Ini yang terakhir nih mbak. Orang udah di penjara, kenapa jadi komisarisnya BUMN tuh? Kok ada Pak Haji? Ada, nggak usah gue sebutin namanya. Udah di penjara, namanya jadi komisaris BUMN. Atau nih, lebih parah lagi nih. Bapaknya PKI, anaknya anggota DPR. Ada lah. Jadi mbaknya orang-orang yang itu kita jadiin motivasi kita. Oh iya itu aja bisa, oh iya itu aja bisa, oh iya itu aja bisa, pasti gue bisa. Oh iya itu aja bisa, pasti gue bisa.
Oh ya itu aja bisa, itu aja pasti gue bisa. Kalau itu aja kelepas pasti bisa balik lagi jadi milik. Pasti kelepas pasti jadi milik lagi. Pasti balik lagi jadi milik. Pasti balik lagi jadi milik. Pasti balik lagi jadi milik. Bisa. Dasarnya Al-Quran tetap. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Dasarnya itu. Tapi contoh-contoh yang tadi gue terangin. Tidak ada yang tidak mungkin. Kan waktu mbaknya ninggalin kita di sini. Ini belum ada. Iya benar. Kita masih di sono. Iya. Ini lapangan kandang kuda. Terus atas belum ada kafe. Iya benar. Terus kedua, Vivi sempat main kuda kan. Di bawah kita belum ada itu ruangan buat ganti baju kalau habis main kuda. Sekarang udah kita lagi buat tuh. Dulu kita kuda impor cuma satu. Sekarang kita kedua impor udah lebih dari satu. Datangin langsung dari Belanda. Namanya Womlat. Iya, dulu kan main kuda pagi-pagi sayang. Berdua. Tiap pagi. Iyalah. Kalau itu kan berkudanya tuh selalu kita ambil 2 sesi pagi dan sore. Iya. Karena suka banget naik kuda. Bisa 1 jam naik kuda. Iya. Cepet sih trotinya tuh cepet. Iya. Dulu kita kandang kudanya di bawah. Sekarang kandang kuda kita udah di atas. Sebagian nama ini di atasnya ini nih tuh. Di atas lagi bikin. Belum lagi yang di sana, di luar sana. Di belakang. Jadi harus nunggu ngantri ya. Terus dulu kita nggak punya kuda kecil nih, segede gini nih kudanya nih. Iya, sekarang kita punya kuda kecil, 18 ekor. Impor dari Belanda sama dari Jerman. Kecil segini. Kuda poni, ada sertifikatnya. Lucu, lari-lari. Lucu banget. Itu bisa kita bikin sirkus, bisa apa. Nah maunya saya gini mbak. Dasarnya Al-Quran itu ditanam dulu di hati kita yang paling dalam. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Nah itu ditanam dulu. Bahwa itu perusahaan yang Pak Haji sabdain pasti jadi milik. Pasti itu jadi milik. Yang Pak Haji sabdain pasti jadi milik, jadi milik. Nah kedua. Karena di situ saya dalam hati tapi saya ngerintis pasti. Jadi milik saya. Nanti jadi milik. Pasti jadi milik. Pasti jadi milik. Pasti jadi milik. Tapi kalau mbaknya di sini, waduh, saya dizolimin. Aduh, saya di. Nah kayak begitu, mbaknya butuh ditendang. Itu mbaknya butuh pembelaan dari Allah. Kata Allah, nggak usah. Jadi mbaknya nggak boleh. Aduh, gue ditendang. Jangan, karena jatuhnya di sifat 18, jatuhnya jadi ngeluh. Downgrade, iya downgrade bawah, ngeblok. Langsung ngeblok. Aduh, gue ditendang. Padahal kan gue yang rintis, gue yang maintenance, gue yang ini. Dia yang metik hasilnya. Dibaca semua. Hah? Tropang. Iya, nah itu jadinya kita nggak naik mbak, jadi downgrade. Tapi kalau mbaknya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Naik mbak terus, naik terus. Akhirnya ngapung. Yang tadinya kita tenggelam di dalam air, karena kita ngucap Alhamdulillah jadi ngapung. Pas ngapung di situ jadi kelihatan sama Allah. Oh ini, tetap gue yang dibelain. Tapi kalau kita, gue ditendang, gue yang rintis, gue yang maintenance, gue yang dari pagi sampai sore gue perjuangin, mati-matian gue perjuangin, gini. Itu namanya pembelaan kita pembelaan. Nggak boleh, kata Allah, kan hidup ini kan panggung sandiwara. Kebetulan mbaknya sekarang lagi main yang judulnya ditendang. Gimana tuh aktingnya? Akting mulai ditendang. Nah mbaknya protes sama sutradara. Sutradara, ini apa-apaan nih? Kok gue aktingnya justru ditendang? Kata sutradara sama produser, udah ikutin aja prosesnya. Nanti pasti judulnya berubah. Kamu pemilik perusahaan, kamu orang terkaya yang di tempat kita tinggal, misalkan di mana, Ciganjur di mana, Pasar Minggu di mana, di Muhammad Kafi di mana, itu. Tapi mbaknya nggak bangun rumah dari nol ya. Kenapa kalau bangun rumah dari nol? Lama, bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun.
rumah orang yang kaya raya di situ jadi milik mbaknya. Jadi mbak tinggal ninggalin. Bisa? Bisa. Kan rumah yang saya tempatin sekarang kan bukan rumah saya bangun dari nol. Yang udah dari dulu udah kaya raya. Herannya dia bermasalah, kepentok, sehingga jadi milik kita. Kok bisa? Bisa. Itu tadi dasarnya. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Gitu. Ya sih, Pak Haji. Saya selama ini juga masih... Kasih minum dulu. Mau Pocari Sweat, kasih minum dulu. Tawarin, mau Pocari Sweat apa-apa. Kalau Pak Mail Kiranti kali ya? Itu aja. Air putih aja udah. Kiranti. Air putih aja. Aduh. Iya. Pocari Sweat atau apa? Tapi saya kan masih sampai sekarang tuh saya masih sedekah subuh. Terus setiap Ini. saya sampai di Mama nih. tempat pekerjaan saya nggak lupa sedekah pembersih WC. Nah, ya alhamdulillah sih saya udah semenjak keluar dari situ saya kan Pak Haji bilang kalau bangun tidur yang pertama kali diucapkan dan dirasakan adalah bersyukur kepada Allah kan dengan mengucapkan alhamdulillah umur saya panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang itu saya ritualkan terus sama 10 orang ring 1 kita doakan kan. Itu tetap saya jalanin. Nah, alhamdulillah sih saya semenjak keluar dari situ ya PHK. Saya lebih nyaman karena saya udah nggak punya utang kan. Saya lebih nyaman terus dalam menjalankan rumah tangga pun kita berdua jadi lebih harmonis. Ya saya sih selalu ingat Pak Haji, kita itu mendahului tolak bala ya kalau sedekah itu. Jadi kayak kemarin saya pergi ke Lombok itu 13 orang. Nah di kapal itu Bulan apa? kemarin Pak baru Agustus. Wow. Itu di kapal di Tanjung Peraknya itu saya sedekah pembersih WC sampai orang pembersih WC sampai gini, Ibu ini banyak banget gitu. Saya kasih berapa orang ya? 8 orang, 100 gitu. Pak Haji, itu perjalanannya naik kapal nih saya dapat VIP, kapal laut. Tadinya saya horor kan, saya takut ombak, saya takut itu sampai nyaman banget. Dan saya di kapal itu dimuliakan orang, dikasih tempat duduk, kalau mau apa-apa tuh tinggal minta lah ibaratnya kayak gitu. Saya bilang, jadi saya emang udah beberapa kali, tapi setiap kali saya bersedekah saya merasa takjub dengan sedekah itu gitu loh. Jadi sesudah sedekah kita lupain, kita lepaskan aja gitu, nggak usah diingat-ingat kan. Pak Haji bilang gitu. Dan setiap hari karena saya bersyukur, saya sekarang walaupun saya marah misalnya, tapi saya lebih cepat bahagianya gitu loh Pak Haji. Gitu. Jadi memang dan saya baru paham ilmunya Pak Haji itu baru kemarin-kemarin Pak Haji. Jadi pahamnya tuh bulat. Tadinya kan saya pahamnya cuman setengah. Ya. Kenapa Pak Haji saya nggak boleh marah? Kenapa saya nggak boleh mengeluh? Kenapa saya nggak boleh gini? Karena memang kehidupan itu bulat. Jadi kita harus terima susahnya, senangnya. Kita dimuliakan orang, kita diinjak-injak orang ya kan. Nah sekarang kayak saya ditendang lah ibaratnya gitu. Ya saya harus terima gitu loh. Karena di situ memang. Saya setuju. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.